Bayangkan skenario ini. Waktu menunjukkan pukul 11.50 malam. Jam kritis para pelajar ya. Bener banget. Kamu punya tugas esai sejarah sepanjang 2.000 kata yang tenggat waktunya tepat tengah malam. Dan kepalamu benar-benar buntu. Layar laptopmu masih putih bersih. Dan rasa paniknya pasti luar biasa. Banget. Lalu, dalam keputusasaan, kamu ngetik satu kalimat instruksi sederhana. Dan, boom, dalam waktu kurang dari 3 detik, sebuah mesin memuntahkan seluruh esai itu. Lengkap dengan argumen historis dan, parahnya lagi, pakai gaya bahasamu sendiri. Wah, itu menakutkan tapi sangat realistis. Iya kan? Nah, pertanyaannya, siapa yang sebenarnya layak dapat nilai A di sini? Kamu? Atau deretan kode silikon di dalam server entah di mana? Itu skenario yang sangat nyata hari ini. Kita nggak lagi bicara soal fiksi sains dari film-film jadul gitu. Ini adalah realitas yang benar-benar berbenturan langsung sama dinding ruang kelas kita sekarang. Tepat. Dan kekacauan batasan antara mana karya manusia dan mana karya mesin inilah yang jadi alasan kenapa sesi bedah materi kita kali ini sangat krusial. Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal melakukan eksplorasi mendalam tentang sebuah dokumen yang menurutku sangat menarik dari tahun 2026. Dokumen dari kementerian ya? Betul, judul resminya adalah Buku Saku Pengantar Kecerdasan Artifisial untuk Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini dirilis langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Sebuah langkah yang sangat proaktif dari pemerintah sih kalau boleh jujur. Ya, dan yang bikin aku langsung tertarik itu ada di bagian pengantarnya. Menteri Pendidikan Profesor Dr. Abdul Muti, dia menggarisbawahi satu hal penting. Memasukkan kecerdasan artifisial atau KA ke sekolah, itu tujuannya bukan untuk mencetak barisan programmer cilik. Oh, sama sekali bukan. Kan banyak yang ngira gitu ya, tapi tujuannya justru untuk membekali murid dengan cara berpikir yang baru. Gimana caranya bertahan hidup di ekosistem digital ini? Nah, yang paling menarik di sini adalah kita sebenarnya sedang menyaksikan pergeseran definisi dari kata literasi itu sendiri. Maksudnya literasi baca tulis gitu? Iya, kalau dulu literasi kan cuma sebatas kemampuan membaca teks dan berhitung dasar. Tapi buku saku ini meresmikan apa yang mereka sebut sebagai literasi baru. Ini tuh paket komplit yang mencakup literasi data, literasi teknologi, dan yang paling krusial, literasi etika digital. Karena kalau punya skill teknologi, tapi nggak tahu etika, itu ibarat ngasih mobil balap ke orang yang nggak tahu aturan lalu lintas kan, bakal nabrak kemana-mana. Persis banget. Dan disinilah buku ini memperkenalkan satu fondasi utamanya. Konsep human in the loop. Human in the loop. Manusia di dalam lingkarannya. Betul. Jadi, secerdas apapun mesin ini memproses informasi, manusia itu harus tetap jadi pengambil keputusan terakhir. Kita nggak boleh menyerahkan kemudi sepenuhnya kepada algoritma. Oke, coba kita bedah mekanismenya. Karena sebelum kita bisa memegang kemudi, kita harus tahu dulu gimana sebenarnya mesin ini berpikir. Dan buku ini punya cara yang menurutku cukup elegan buat ngejelasin konsep ini ke anak sekolah. Gak pakai bahasa buku manual yang kaku gitu. Mereka pakai analogi yang sangat membumi ya. Iya, analogi balita yang lagi belajar ngenalin benda. Bayangkan kamu lagi ngajarin keponakanmu yang masih balita, ngenalin pensil. Dia melihat objeknya, melihat bentuknya yang panjang, ada ujung runcingnya, ada warnanya. Otak si anak langsung menyerap data visual itu kan? Bener. Dan ketika kamu bilang ke dia, ini pensil, otaknya otomatis nempelin label itu. Besoknya, waktu dia melihat pensil dengan warna yang beda, dia tetap tahu itu pensil, karena dia sudah paham polanya. Nah, aku paham gimana otak biologis ngelakuin itu. Tapi pertanyaannya, gimana buku ini menyamakan proses si balita tadi dengan mesin? Kan mesin nggak punya mata atau neuron biologis. Nah, untuk mesin, buku ini memecah otaknya menjadi 3 komponen yang sama sekali nggak bisa dipisahkan. Pertama itu data, kedua adalah model KA-nya, dan ketiga adalah computing power atau daya komputasi. Oh, computing power ini semacam tenaga mesinnya ya? Kayak server raksasa yang memproses semuanya itu. Betul, itu infrastruktur cloud yang punya kapasitas pemrosesan sampai miliaran hitungan per detik. Tapi mari kita fokus pada gimana mesin ini belajar. Proses ini sering disebut sebagai training. Buku ini pakai contoh supervised learning atau pembelajaran terarah yang sangat gampang dipahami. Gimana tuh contohnya? Alih-alih ngasih objek fisik ya pensil tadi, kita ngasih makan mesin ini puluhan ribu gambar bidang datar. Kayak segitiga, persegi, segi 6. Dan kuncinya satu, semua gambar itu sudah dilabeli oleh manusia.
Mirip kayak orang tua yang melabeli pensil ke anaknya tadi ya. Jadi kayak ngomong, "Hei mesin, data gambar nomor 1 sampai 1000 nih namanya segitiga." Tepat. Di dalam daya komputasi yang masif itu, algoritma sebenarnya nggak melihat gambar seperti mata kita melihat. Dia cuma melihat matriks piksel dan mencari hubungan matematisnya. Jadi dia ngitung sudutnya gitu. Hitung jumlah sudut, rasio panjang sisi, dan akhirnya membangun sebuah representasi statistik tentang apa sih yang bikin sebuah segitiga itu menjadi segitiga. Hasil akhir dari proses belajar berulang-ulang inilah yang melahirkan sebuah model. Oke, jadi model ini ibarat otak yang sudah matang ya? Persis. Jadi pas kamu tes dia pakai gambar segitiga bentuk baru yang belum pernah ada di data awal, dia bakal mengekstrak ciri-ciri matematis gambar baru itu. Dia cocokkan dengan pola yang sudah disimpannya, terus dia memprediksi dengan tingkat keyakinan tinggi, oh ini segitiga. Tunggu. Sini, bagian ini yang menurutku agak mengganjal. Buku ini kan nyebutin prinsip garbage in, garbage out. Kalau datanya sampah, hasilnya juga sampah. Iya, itu prinsip paling dasar di data science. Tapi masalahnya, menentukan sebuah data itu sampah atau bias, itu kan sangat subjektif. Siapa yang berhak jadi kurator atau polisi moral untuk nentuin jutaan data mana yang adil dan valid buat diajarin ke mesin? Terutama kalau kita bicara data yang lebih kompleks dari sekedar bentuk segitiga. Wah, itu pertanyaan analitis yang sangat tajam. Dan memang itu inti dari salah satu perdebatan paling besar di dunia AI saat ini. Secara teknis, mesin itu pada dasarnya cuma cermin. Cermin yang mantulin pembuatnya ya? Benar, dia nggak punya kompas moral internal. Kalau data historis yang dikumpulkan dari internet, yang notabene adalah hasil karya manusia, itu penuh sama prasangka, ketidaksetaraan, atau berat sebelah. Mesin bakal memodelkan realitas itu dan menganggapnya sebagai kebenaran matematis. Berarti garbage in, garbage out ini bukan sekedar soal salah ketik di data dong? Bukan. Ini peringatan keras tentang gimana mesin sebenarnya mengamplifikasi bias manusia itu sendiri. Masuk akal sih. Mesin kan cuma ngunyah apa yang kita suapin ke dia. Nah, dari pemahaman tentang gimana dia ngenalin pola ini, aku jadi penasaran, gimana buku saku ini ngejembatanin teori tadi ke aplikasi nyata di sekitar kita. Karena di lapangan, AI ini bukan cuma soal bedain segitiga sama kotak lagi kan? Betul. Buku ini membagi kecerdasan artifisial ke dalam 2 kategori besar berdasarkan cara kerjanya, yaitu KA diskriminatif dan KA generatif. Dan biar pendengar nggak salah paham ya, kata diskriminatif di sini bukan dalam konteks diskriminasi sosial kayak rasisme gitu kan? Oh, jelas bukan. Diskriminatif di sini artinya kemampuan teknis mesin untuk mendiskriminasi atau membedakan antar kategori data. Jadi fokus utamanya adalah analisis dan klasifikasi. Nah, dari apa yang aku baca di sumber kita, cara kerja KA diskriminatif ini punya dampak otomatisasi yang gila-gilaan di jalan raya kita loh. Coba bayangin sistem tilang elektronik. ETLE ya? Iya. Dulu polisi harus berdiri berjam-jam ngeliatin jalan. Sekarang ada kamera CCTV. Tapi kamera itu bukan cuma merekam video pasif. Sistem computer vision di dalamnya itu harus bisa membedakan atau mendiskriminasi mana mobil yang jalurnya benar dan mana yang melanggar marka. Dan itu nggak gampang. Sama sekali nggak. Bayangin, ngebedainnya di tengah hujan deras, mobil melaju 100 km per jam, terus sistemnya harus bisa mengisolasi gambar plat nomor dari segala macam noise atau gangguan visual di jalanan. Dan gilanya lagi, itu semua terjadi cuma dalam hitungan milidetik. Itulah kekuatan otomatisasi dari KA diskriminatif. Dia ngambil alih tugas pengenalan pala tingkat tinggi yang tadinya makan waktu lama dan rentan bikin mata manusia lelah. Buku ini juga menyoroti aplikasinya di bidang kesehatan loh. Oh iya, yang soal ngebantu dokter baca hasil ronsen itu kan? Bener banget. Bayangin, seorang radiolog yang harus memeriksa ratusan hasil ronsen paru-paru dalam satu shift kerja. Mata manusia jelas bisa lelah. Nah, disinilah model KA bertindak buat ningkatin produktivitas. Dia jadi asisten filter pertama. Algoritma ini memindai gambar ronsen, mengidentifikasi anomali piksel sekecil apapun yang punya pola mirip jaringan tumor, terus dia stabilo area itu. Tapi balik lagi ke prinsip awal buku ini ya, human in the loop. Yang ini lebih teliti. Keputusan klinis akhirnya tetap ada di tangan manusia. Karena dokter yang punya pemahaman utuh tentang riwayat pasiennya. Itu keren banget sih, sangat memberdayakan. Selain kesehatan, ada juga contoh soal keamanan ya. Kayak memprediksi banjir dari data cuaca, deteksi kebakaran dari pola asap, atau memblokir transaksi keuangan asing yang polanya aneh.
Iya, itu semua kerjaan KA diskriminatif. Lalu kita masuk ke kategori kedua, KA generatif. Ini nih yang belakangan bikin geger dunia akademik dan industri kreatif. Karena alih-alih cuma membedakan data, dia bisa memprediksi urutan data baru untuk menciptakan sesuatu. Kamu kasih prompt teks minta gambar kucing astronot, dia bisa memunculkan gambarnya seolah dari ketiadaan. Dan di dunia pendidikan, dia bisa jadi teman berlatih bahasa asing atau sekedar asisten pengecek tata bahasa. KA generatif ini memang nawarin interaktivitas yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Dia bahkan bisa menembus keterbatasan fisik. Oh, contohnya gimana tuh? Buku ini ngasih contoh yang luar biasa tentang gimana AI melakukan transkripsi speech to text secara real-time di ruang kelas. Jadi mesinnya memetakan suara guru jadi tulisan di layar seketika itu juga. Efeknya murid yang kesulitan pendengaran nggak akan tertinggal materi lagi. Wah, nah ini bagian yang menurutku paling menarik. Di tengah euforia semua daftar manfaat yang fantastis ini, dari jalan raya sampai ruang kelas, buku saku ini menyisipkan sebuah peringatan keras dari UNESCO. Diingatkan bahwa AI itu aman jika penggunanya sudah punya pengetahuan dasar, tapi tetap sangat butuh bimbingan guru dan orang tua. Dan ini yang bikin aku mikir keras. Kalau teknologi ini pada dasarnya adalah alat bantu yang super efisien, kenapa sih dia justru diposisikan sebagai ancaman yang mengkhawatirkan bagi kognisi murid? Kalau kita tarik ini ke gambaran yang lebih besar, kita bakal sadar kalau efisiensi ekstrim itu justru bisa jadi musuh utamanya proses pembelajaran. Belajar yang sejati itu butuh apa yang di dunia psikologi disebut productive struggle. Productive struggle. Maksudnya, rasa frustrasi pas kita lagi belajar itu sebenarnya adalah fitur, bukan bug. Tepat sekali. Buku ini secara psikologis menganalisis gimana jalan pintas instan yang ditawarkan AI itu mengancam ketahanan mental murid. Bayangin aja, waktu anak-anak terbiasa langsung dapat esai utuh atau jawaban matematika instan cuma lewat satu ketukan layar. Mereka jadi nggak tahan banting ya? Betul. Menurunnya ketahanan mental. Mereka kehilangan kesempatan buat ngelatih daya nalar, analitis mereka. Menulis esai misalnya itu kan bukan cuma soal memproduksi deretan kata-kata. Menulis itu adalah cara otak kita menstrukturkan logik. Kalau proses itu di-outsource ke mesin, ya pelan-pelan daya pikir kritis dan kreativitas asli mereka bakal tumpul. Masuk akal. Terus kemampuan interaksi manusiawi, empati, soft skills, itu juga ikut merosot kan? Karena kalau anak lebih merasa nyaman dan cepat berinteraksi sama chatbot yang selalu patuh dan melayani mereka, mereka bakal kaget dan gagap pas harus berhadapan sama manusia nyata. Manusia kan punya emosi, konflik, dan ego yang beda-beda. Bener banget. Dan ancaman itu makin berlapis waktu kita mulai membedah kelemahan sistem teknis dari AI generatif ini. Banyak banget orang berasumsi, oh karena mesin ini bisa memproses data sebesar itu, dia pasti maha tahu dan nggak mungkin salah. Ngomong-ngomong soal nggak pernah salah, aku harus menyelas bentar. Karena buku ini ngungkit satu kejadian nyata yang jujur aja sangat lucu sekaligus ngebuka mata kita soal betapa cacatnya sistem ini kadang-kadang. Kamu ingat insiden kata stroberi di tahun 2023? Oh ya ampun, itu contoh klasik banget tentang kelemahan yang namanya halusinasi AI. Betul. Jadi buat kamu yang dengar, waktu itu ada model bahasa besar yang udah canggih banget, dia udah bisa nulis kode pemrograman yang super rumit. Tapi, waktu ada pengguna yang minta dia ngitung hal sepele, penggunanya nanya, ada berapa jumlah huruf R pada kata bahasa Inggris strawberry? Dan mesinnya jawab dengan sangat meyakinkan. Iya, mesinnya dengan penuh percaya diri jawab, ada 2. Penggunanya coba ngoreksi, tapi si AI ini tetap ngotot berargumen kalau jumlahnya 2. Padahal anak SD aja tahu huruf R di kata strawberry itu ada 3. Gimana ceritanya mesin super pinter bisa tersandung hal konyol kayak gitu? Nah, ini momen yang pas banget buat mahamin gimana si Large Language Models atau LLM itu bekerja. Mesin-mesin ini tuh sebenarnya nggak membaca kata dan ngitung hurufnya kayak yang manusia lakuin. Mereka membaca kata menjadi potongan yang disebut token. Token, kayak kepingan kata gitu ya? Ya, dan tugas algoritma mereka hanyalah memprediksi probabilitas kemunculan token atau kata selanjutnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan pola statistik dari miliaran teks yang pernah mereka pelajari. Jadi pada intinya, mereka ini adalah mesin penebak statistik yang sangat canggih, bukan kalkulator logika. Pantesan. Jadi ketika AI ngasih jawaban yang salah mutlak secara fakta, tapi dia menyajikannya dengan bahasa yang sangat luas, rapi, dan meyakinkan, nah itulah yang di dunia teknologi disebut halusinasi. Gila ya, dia tuh nggak sadar kalau dia lagi berbohong.
Karena buat si mesin, itu adalah susunan kata yang probabilitas statistiknya paling masuk akal. Selain halusinasi ini, buku panduan ini juga nyinggung lagi soal bias yang sempat kita obrolin di awal tadi. Ah, iya. Contoh spesifiknya soal pimpinan perusahaan, kan? Bener. Dicontohin di situ. Kalau kamu ngetik prompt minta mesin ngegambar pimpinan perusahaan, hasilnya tuh hampir pasti gambar laki-laki. Kenapa? Karena ya begitulah data latih dominan yang bertebaran di internet. Dia mereplikasi ketidakadilan dan dominasi gender dari dunia nyata. Dan kita belum ngebahas satu ancaman lagi yang paling rentan menyerang murid. Privasi data. Buku panduan dari kementerian ini mewanti-wanti banget. Waktu kamu berinteraksi sama AI, jangan pernah masukin informasi pribadi yang sensitif. Kayak alamat rumah atau password gitu ya? Betul, termasuk juga curhatan pribadi. Kenapa? Karena mesin ini nggak serta-merta melupakan obrolan kalian pas kamu nutup browser. Data yang kamu ketik bisa aja tertelan masuk ke dalam basis datanya. Itu dipakai buat training model AI generasi berikutnya. Astaga, berarti rahasia kita bisa tiba-tiba dimuntahkan sebagai jawaban buat pengguna lain di belahan dunia yang beda dong. Sangat mungkin, ditambah lagi dengan tergerusnya integritas akademik ya. Kayak nyontek, bikin tugas utuh tanpa pemahaman sama sekali. Itu benar-benar mimpi buruk sih. Oke, dengan semua ranjau kognitif dan teknis ini ya, mulai dari tumpulnya nalar kritis, halusinasi, bias, integritas akademik, sampai hilangnya privasi. Gimana caranya kita bisa bernavigasi? Untungnya, buku saku ini nggak cuma nakut-nakutin. Mereka nyediain semacam buku panduan etika. Solusi konkret biar anak muda Indonesia bisa bertahan. Iya, buku ini bikin semacam diagram alur pengambilan keputusan yang sangat praktis, aturan main soal kapan boleh dan dilarang pakai AI. Ada pemisah yang jelas antara lampu hijau dan lampu merah. Oke, coba kita bedah panduannya. Lampu hijau dulu. Kapan kita boleh pakai KA? Pertama, boleh dipakai buat brainstorming ide awal. Misalnya kepalamu mentok, nggak punya ide buat proyek sains. AI boleh dipakai buat mantik ide. Itu penggunaan yang sangat sehat. Terus, boleh juga minta AI ngejelasin konsep kompleks, misalnya fisika kuantum, tapi pakai bahasa sederhana seolah kamu anak umur 10 tahun, biar lebih gampang dicerna. Dan tentu aja, boleh dipakai buat ngecek tata bahasa dari esai yang udah kamu tulis sendiri. Tapi perhatikan lampu merahnya. Ini dilarang keras. Kamu nggak boleh pakai AI untuk nulis keseluruhan tugas dari awal sampai akhir. Apalagi nyari jawaban kuis instan. Apalagi kalau lagi ikut lomba ya, itu udah pasti diskualifikasi. Betul, karena kalau kamu minta AI merjain semuanya, itu bukan cuma soal nipu guru, tapi kamu lagi nipu proses perkembangan otakmu sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal etika dan menipu, ada satu isu sosial yang diangkat di buku ini yang menurutku batasannya sering dianggap sepele sama anak muda. Pernah nggak sih kamu atau para pendengar di rumah ngelihat video meme deepfake? Wah, itu lagi marak banget di media sosial. Kan sering tuh wajah artis ditempel ke badan orang lain. Di buku ini dikasih contoh spesifik soal murid yang iseng nempelin wajah teman sekolahnya ke tubuh orang lain di video. Terus disebar buat lucu-lucuan. Jadi, apa sih makna di balik ini semua? Ini memunculkan satu pertanyaan penting tentang integritas digital kita. Anak-anak mungkin mikirnya itu murni hiburan aja, bercandaan doang. Tapi buku ini ngebongkar realitas bahwa ngambil identitas biometrik wajah seseorang, terus dimanipulasi tanpa konsen atau persetujuan, itu adalah pelanggaran etika kelas berat. Bukan cuma lelucon ya berarti? Sama sekali bukan, itu bisa dengan mudah tergelincir jadi pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, atau manipulasi opini publik, yang dampaknya bisa sangat merusak kehidupan orang tersebut. Kan cuma berguna buat ngerjain PR sekolah. Ini tuh survival skill, keterampilan bertahan hidup paling esensial di era banjir informasi. Ya, buku ini merumuskan satu aturan emas verifikasi, aturan cek silang 3 sumber. Ini penangkal paling ampuh buat ngelawan halusinasi AI. Aturannya tegas, jangan pernah, dalam situasi apapun, menyalin tempel atau copy-paste informasi dari AI langsung ke tugasmu tanpa verifikasi ke dunia nyata. Ada satu contoh aplikatif yang keren banget di buku itu. Katakanlah kamu lagi nyari data angka kemiskinan. Terus AI ngasih jawaban panjang lebar, dan dia ngutip datanya dari BPS, Badan Pusat Statistik. Terlihat meyakinkan kan? Banget. Tapi jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kamu harus keluar dari chat itu, buka browser baru, ketik alamat situs web resmi BPS yang belakangnya .go.id, terus cari sendiri file PDF atau tabel aslinya di situ.
Pastikan angka yang dikasih AI itu benar-benar eksis di dunia nyata, bukan cuma hasil prediksi probabilitas bahasa si mesin. Langkah verifikasi manual kayak gitu memang terkesan repot dan balik ke cara lama. Tapi justru itu poinnya. Itu menjaga prinsip human in the loop yang kita bahas di awal tadi. Manusia yang harus megang otoritas atas kebenaran, bukan algoritma. Setuju. Dan ini satu lagi tips tangguh dari buku yang paling aku suka. Tips buat kembaliin ketahanan mental belajar yang tadi kamu bilang terancam tumpul. Aturannya simpel banget. Aturan 15 menit. Psikologis. Jadi gini, waktu seorang murid ketemu jalan buntu pas ngerjain PR matematika, dorongan dopamin pertamanya pasti nyuruh dia buat langsung nanya ke AI biar cepet kelar. Iya, instan kan enaknya? Nah, buku ini nyaranin buat menahan dorongan itu. Beri waktu minimal 15 menit untuk benar-benar memeras otak. Coba kerjain sendiri, coret-coret kertas, dan rasakan rasa frustrasi itu. Karena di dalam 15 menit pergulatan itulah, otot nalar kita sebenarnya lagi dilatih keras kan. Kalau setelah berdarah-darah 15 menit tetap mentok, barulah AI boleh dipanggil. Tapi sebagai asisten buat ngejelasin konsepnya, bukan buat langsung ngasih hasil akhir. Sebuah pendekatan yang mengembalikan teknologi ke posisi aslinya ya, sebagai perpanjangan dari alat bantu kognitif manusia, bukan sebagai pengganti kognisi itu sendiri. Luar biasa. Rasanya kita udah ngebedah buku saku ini dari sisi cara kerja mekanisnya, manfaat nyatanya, sampai ke ancaman filosofis dan solusinya. Untuk mensintesis semuanya, buku dari kementerian ini dengan sangat jelas memposisikan peran murid-murid kita. Dalam analogi pesawat terbang kehidupan, AI itu adalah sistem autopilot yang sangat canggih. Dia bisa banget meringankan beban navigasi. Tapi kamu, manusia, adalah pilot utamanya. Bener banget. Kamulah yang tahu tujuan akhir dari penerbangan ini. Kamu yang bertanggung jawab penuh atas keselamatan penumpang. Dan waktu ada badai tak terduga, entah itu berupa halusinasi mesin atau dilema moral, kamulah yang harus mengambil alih kemudi. Kesimpulan yang sangat pas. Literasi baru ini pada akhirnya adalah tentang memanusiakan kembali teknologi. Manusia yang menentukan arah kreativitas dan moralnya. Setuju banget. Tapi sebelum kita menutup eksplorasi mendalam hari ini, aku mau ninggalin kamu, para pendengar di rumah, dengan satu pemikiran provokatif. Sesuatu untuk nemenin waktu santaimu nanti. Sepanjang sesi ini kan buku panduan terus nuntut kita buat selalu memverifikasi data AI dengan dunia nyata. Kalau AI ngutip BPS, cek langsung ke BPS. Karena informasi bisa aja kedaluarsa atau merupakan halusinasi. Iya, itu perlindungan dasar kita saat ini. Tapi mari kita lihat proyeksi 5 atau 10 tahun ke depan. Saat ini, model AI dilatih pakai data buatan manusia yang bertebaran di internet. Tapi kalau generasi pelajar, pekerja, dan penulis hari ini makin terbiasa dan bergantung memproduksi jutaan artikel, esai, dan data secara instan pakai AI, maka model AI generasi berikutnya akan dilatih pakai kumpulan data yang sejatinya sudah diproduksi oleh AI generasi sebelumnya. Wah, ini yang di kalangan peneliti sering disebut sebagai model collapse atau keruntuhan model. Sebuah umpan balik yang tertutup dan berulang. Tepat. Bayangin kamu memfotokopi sebuah dokumen. Terus hasil fotokopi itu kamu fotokopi lagi. Lalu hasil yang kedua itu kamu fotokopi lagi untuk yang ketiga. Terus menerus. Lama-kelamaan, tintanya bakal kabur, penuh bercak hitam, dan bentuk huruf aslinya hilang nggak berbekas. Kualitasnya terdegradasi. Nah, jika mesin masa depan terus mendaur ulang, membenarkan, dan mengamplifikasi halusinasi massal dari mesin lalu, gimana kamu atau anak cucumu nanti bisa melacak mana yang merupakan kebenaran objektif dunia nyata dan mana yang cuma residu halusinasi yang terus didaur ulang oleh mesin? Itu sangat mengerikan kalau dipikirkan. Pada saat itu tiba, apakah dunia nyata masih bisa kita bedakan dari dunia sintetik? Manusiaan dan teknologi ini, sambil terus menajamkan nalar kritis kita tentunya. Terima kasih banyak udah bergabung di bedah materi yang padat ini. Teruslah jadi pilot dalam hidupmu sendiri. Selamat berpikir kritis dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.